Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi di sini kita akan membahas sedikit terkait dengan jabatan yang berpeluang jadi P3K penuh waktu dan kebijakan Kemendikbud untuk guru honorer. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, 3 fakta terbaru soal jatah P3K part-time buat honorer ini dilansir langsung teman-teman ya di CNBC Indonesia. Kalau kita perhatikan di sini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdul Azwar Anas menegaskan tenaga honorer yang tak lolos dalam seleksi calon aparatur sipil negara itu nantinya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, yaitu honorer ya, tapi kayaknya itu dikecualikan bagi guru ya, karena menurut informasi dari Prof Nunuk, guru itu tidak bisa menjadi P3K paruh waktu teman-teman ya. Jadi diupayakan bagaimana seluruh guru itu diakomodir menjadi P3K penuh waktu. Jadi ada pengecualian dari Prof Nunuk ya teman-teman, bahwa guru itu tidak bisa dialokasikan menjadi P3K paruh waktu karena beban mengajarnya itu adalah 24 jam Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdul Azwar Anas mengatakan pemerintah sebenarnya memberikan alokasi yang cukup besar teman-teman ya dalam seleksi CASN 2024. Pemerintah membuka lowongan 2,3 juta formasi baik untuk PNS maupun P3K. Khusus P3K jumlah formasinya sebanyak 1,7 juta formasi. Nantinya lowongan CPNS dikhususkan bagi para lulusan baru dan P3K diprioritaskan untuk honorer. Anas mengatakan bagi pegawai non-ASN yang lulus seleksi CASN akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini dikatakan bagi pegawai non-ASN yang lulus seleksi itu akan menjadi P3K penuh waktu, termasuk guru Bapak Ibu ya. Jadi kalau guru lulus seleksi, contohnya P1, THK 2 kalau lulus itu berarti otomatis menjadi P3K penuh waktu Bapak Ibu. Sementara itu pegawai honorer yang telah lulus mengikuti CASN 2024 namun belum lulus akan disiapkan menjadi P3K paruh waktu. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi 2024 namun belum lulus untuk memenuhi lowongan formasi akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi kalau misalkan ada non-ASN sudah ikut seleksi 2024 namun ternyata belum lulus, itu nantinya diprioritaskan untuk memenuhi lowongan formasi akan disiapkan mekanisme khusus. Mekanisme khususnya menurut Menpan RB itu nantinya diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini kalau kita lihat 3 fakta mengenai P3K paruh waktu. Bisa diangkat jadi P3K penuh waktu Bapak Ibu ya. P3K paruh waktu tak perlu berkecil hati. Anas mengatakan P3K paruh waktu ini nantinya dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu asalkan mereka sudah melalui tahap evaluasi kinerja dan syarat administrasi. Kemudian ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pan RB Bapak Ibu ya. Adapun Anas menegaskan ketentuan mekanisme seleksi dan pengangkatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menpan RB. Kemudian di sini yang kedua, skema pengangkatan P3K penuh waktu. Anas mengungkapkan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu akan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Dia mengatakan jika daerah belum siap, maka honorer ditempatkan sementara untuk diangkat menjadi part-time atau P3K paruh waktu. Jadi 100% diterima. Cuma bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby dulu di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk 1,7 juta formasi itu untuk penuh waktu. Jadi 5 kategori untuk menjadi P3K penuh waktu itu yang masuk dalam database BKN sebenarnya Bapak Ibu ya, yang 1,7 juta formasi termasuk guru-guru honorer Bapak Ibu ya. Nah, Anas mengungkapkan pemerintah membuka peluang lulus bagi tenaga non ASN untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menurut Anas, seleksi calon ASN tahun 2024 dibuka untuk
calon P3K dan CPNS ya. Jumlah totalnya mencapai 2,3 juta ASN, di mana porsi P3K mencapai kurang lebih 1,7 formasi. Dengan seleksi P3K, pemerintah akan melakukan penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah Bapak Ibu ya, untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Sedangkan pengadaan P3K dilaksanakan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi tertentu di instansi pusat tertentu, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional. Penguatan budaya kerja dan citra institusi juga merupakan basis penting dalam manajemen ASN. Nilai dasar berakhlak, kode etik, dan kode perilaku menjadi panduan pegawai ASN dalam berperilaku. Setiap instansi wajib menginternalisasi nilai-nilai tersebut pada pegawai ASN. Dalam mendorong kinerja ASN, hasil evaluasi kinerja pegawai akan menjadi basis penentuan dalam 3 hal. Pertama adalah pemberian insentif atau bonus, kedua adalah penyesuaian gaji pegawai, dan yang ketiga adalah pengembangan karir dan pemberhentian. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, tentu pemerintah memerlukan talenta-talenta terbaik, dan melalui RPP Manajemen ASN, pemerintah mewadahi talenta-talenta terbaik untuk menempati posisi dan karir sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Mobilitas talenta dapat dilakukan dalam satu instansi, antar instansi, dan keluar instansi pemerintah, dan diatur waktunya, sehingga tidak ada talenta yang menduduki posisi yang sama selama bertahun-tahun. Aspek terpenting dalam melaksanakan mobilitas talenta adalah kualifikasi, kompetensi, kinerja, kebutuhan instansi. Kita juga memberikan ruang percepatan karir bagi talenta muda yang berprestasi dan berkinerja tinggi. Tidak hanya talenta muda ASN yang mengabdi di daerah kita juga akan mendapatkan percepatan karir. Terkait dengan pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materi dan non-material, masuk pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pembelajaran formal melalui pendidikan, pembelajaran berbasis lingkungan sosial, dan berbasis pengalaman. Kedepan pembelajaran bagi ASN difokuskan pada pembelajaran berbasis pengalaman dibanding pembelajaran klasikal, antara lain melalui guna memperluas wawasan dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan. Pengaturan ini terus kami koordinasikan bersama dengan teman-teman LAN, sehingga ASN diberikan kesempatan yang lebih luas untuk melakukan job training sesuai dengan kompetensinya. Penghargaan dan pengakuan ASN mulai dari penghasilan, tunjangan, jaminan sosial, lingkungan kerja, dan bantuan hukum dapat, sehingga sisa non-ASN yang terdata dalam database BKN jumlah 1.784.508 atau 140.433 diantaranya merupakan tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 dan 1.644.155 orang non THK 2. Dalam proses penataan pegawai non-ASN, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain di instansi pemerintah yang berwenang melakukan pengangkatan dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai